Karena roh manusia ada dua, roh widurnya dan roh di akhirat. Kalau membaca akan saya sebutkan. Kalau roh dunia itu tidak bisa melihat Jibril, bisa. Tidak bisa melihat Mikail, tidak bisa melihat Israel, tidak bisa melihat Israel. Tapi kalau roh akhirat bisa. Contoh, orang sudah mati, dia tahu malaikat sebelum manggil. Tapi kalau roh dunia nggak tahu. Itulah perbedaan roh dunia dan roh akhirat. Nah, sedangkan beliau orang terpilih, itu tidak ada perbedaannya. Roh dunia juga roh akhirat. Kalau kita beda, makanya itu para orang terpilih, para wali roh itu punya ilmu hadir. Di mana ilmu masa depan? Wajar kalau wali roh itu melihat masa depan, wajar. Karena dia punya ilmu hadir. Beliau punya ilmu akhirat. Beliau punya ilmu masa depan yang pada umumnya manusia biasa tidak paham itu. Namanya ilmu hadir, ilmu masa depan, sehubungan dengan ilmu bagian alam semesta. Makanya itu kalau wali itu setiap hari ketemu sama Rasul itu wajar. Ketemu Allah berdepan itu wajar. Berbeda dengan kita. Kita manusia itu ketemu Allah itu sehari 5 kali itu seharusnya seperti itu. Kita manusia biasa ketemu Allah 5 kali sehari itu wajar. Kalau nggak ketemu berarti manusia itu maaf. Soalnya tidak akan dimaafkan Allah. Dari intinya manusia wajar itu ketemu Allah 5 kali wajar. Kalau dia sholatnya hanya 5 kali, belum sholat sunnah, belum sebagainya. Dan menurut ahli hadis, mimpi itu hanya kembang tidur, tidak ada artinya apa-apa. Tapi kalau menurut ahli tasawuf, mimpi itu sebagian daripada kehidupan, sehingga dia bisa menjadikan sebuah mimpi kenyataan. Biasanya dialami oleh para wali Allah. Artinya gini, seseorang itu bermimpi ketemu seorang. Dan contoh, mungkin semua dengan bawa tol itu sebelum dia, maaf kalau saya cerita bawa tol sendiri. Ngapain bang gaya deklarasi jenengan gaya, betul mana lo? Nah, Mbak Woto itu dulu dia non-muslim. Saya nggak tahu dia Kristen apa nggak tahu. Yang jelas saat itu dari beberapa Kristen, dari Katolik, Protestan dan sebagainya itu menantang Mbak Woto. Kalau kamu bisa ketemu Yesus, akan saya beri sesuatu yang kau inginkan. Tuh. Akhirnya Mbak Woto menerima tantangan itu. Mbak Woto dari gereja bertujuan ingin ketemu Yesus. Terus di saat Mbak Woto gereja saya nggak bisa menyebutkan satu persatu, pokoknya dari gereja yang pertama. Nah dia di situ, justru dia di situ tuh dikatakan pencuri uang. Nah di situ nyatanya juga ada uang. Terus akhirnya ada seseorang yang menang Woto pun jenengan tampilkan selamat, jenengan tampilkan selamat. Terus Mbak Woto bingung, iya gak roh aku nih pada aku nih. Kemudian Mbak Woto selamat. Terus ke gereja yang kedua, gereja mana nggak tahu, saya nggak bisa menyebutkan. Mbak Woto di situ lagi, di situ mencuri motor, di situ dikejar-kejar orang. Terus ada orang menarik lagi, tarik. Ini kau orang senar aku kai. Kemudian tenggelam selamat. Sampai akhirnya, singkat cerita,
Mbak Woto itu diberi amal wakidiyah. Saya nggak bisa menjelaskan runtut karena saya orangnya itu lupa. Pokoknya intinya gitu. Kemudian akan cerita Mbak Woto diajak ke Mbak Majid. Ini senang aku. Di sini seorang wali Allah, apalagi naib Rasul, artinya seorang yang terpilih dalam satu zaman, satu orang, seorang Allah dalam satu zaman mengangkat seorang, tidak beberapa orang. Artinya beliau yang terpilih. Nah, kenapa saya tadi menjelaskan bahwa seorang terpilih itu rohnya satu, roh dunia juga roh akhirat. Karena beliau ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan orang-orang di kemudian hari, biar tidak terjadi seperti orang-orang terdahulu disiksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan beliau juga bisa mengangkat orang-orang yang sudah mati bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dana bok. Dana bok itu tujuannya untuk mengangkat orang-orang yang telah mati bahkan ratusan tahun yang lalu. Insya Allah mampu diangkat dengan bok. Terus siapa yang mampu seperti itu? Tidak ada, kecuali Mbah Yai. Mbah Yai diberi Allah sebagai sosok pengatur, di mana radiasi batinnya bimbingan beliau bisa menghantar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kita sadari, bisa ke alam jabarut, alam ketuhanan. Makanya itu beliau meninggal tidak sama saja. Karena roh beliau itu satu, yaitu roh akhirat. Sedang kita manusia punya roh dua, roh dunia. Roh dunia kita tidak tahu gaib, tidak tahu malaikat. Bahkan sesuatu kubur orang bergerak, teriak itu kita tidak tahu. Satu pernah dari Mbak Yai itu pada puasa kecil, uang urip kuwi ora sesuatu kubur mati tidak ada. Saking abote saking lorone. Mula kuwi awake dhewe kanthi karo kubur. Hanya gitu. Kalau beliau saya yakin nggak tahu. Karena roh beliau itu roh akhirat. Nah di sini sebenarnya itu juga ada karomah dunia, karomah akhirat. Karomah dunia itu hanya untuk di dunia. Sedangkan karomah akhirat itu karomah dunia tidak diperlihatkan. Tapi karomah akhirat diperlihatkan. Nah padahal sebenarnya kalau karomah dunia, karomah akhirat itu sebenarnya juga menyangkut karomah dunia. Itu perbedaannya. Karomah dunia tidak menyangkut karomah akhirat. Sedangkan karomah akhirat menyangkut karomah dunia. Nah di sini Mbak Yai mempunyai karomah akhirat. Kalau beliau memperlihatkan kayaknya ingin itu pasti saya yakin bisa wujud. Tapi beliau tidak kerso. Tidak mau beliau. Karena beliau sudah tahu alam kubur. Seseorang yang sudah tahu alam kubur maka dia akan berusaha menyelamatkan orang-orang yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beliau bahaya itu ditunjuk Allah Ta'ala untuk membenahi umat. Jadi kalau karma akhirat beliau untuk membenahi umat, tidak untuk kesenangan beliau sendiri dalam mencari dunia, tidak untuk kesenangan sendiri dalam membahagiakan keluarganya, tidak. Cara mendidik beliau sama, antara mendidik putra beliau, mendidik beliau dengan mendidik orang lain sama. Tidak ada dinasti. Saya pernah ketika itu saya masih SD kelas 3. Itu saya jauh sama ibu saya. Wih paham. Masih dari apa? Dereng.
Lek kowe pengen paham, lek abahmu kuwi pengajian melo terus ben ro. Mereka abahmu gak tahu didik anaknya tentang kewakilian. Lek didik awal akeh. Maka mengapa saya mengatakan bahwa itu tidak pandang bulu mendidik putranya dengan orang lain. Kalau membedakan berarti bisa pilih kasih. Kalau pilih kasih berarti bukan orang terpilih. Saya berani menjamin. Kalau pilih kasih, saya berani menjamin bukan orang terpilih. Karena sifat Rahman Rahim Allah tidak pilih kasih. Allah Maha Rahman Rahim tidak akan pilih kasih. Semua diberi kenikmatan SWT. Semua diberi kenikmatan SWT. Baik demikian, orang terpilih sebagai Nabi Rasul otomatis adil dan tidak pilih kasih. Saya kembali kepada cerita awal. Terus kemudian ibu jauh lagi. Kue kudu paham. Nek paham, insya Allah kue gak kayak gumban. Maksudnya sebenarnya kayak gumban. Kue jauh aneh bayai menurui ya gitu sampai gitu. Bukan gitu. Lek gue pengen paham apa sing serani al-Waqidiyah, apa sing al-Waqidiyah dan abang itu dia. Nah ketika itu saat kita kemana saja ikut.